Selamat pagi semuanya teman-teman dari Universitas IPB. Apa kabarnya hari ini? Wah, sepertinya semua muka cerah-cerah ya pagi hari ini. Masih semangat pagi teman-teman semuanya? Oke. Perkenalkan, saya dengan Daniel Tumiwa selaku MC pada pagi hari ini. Kami hadir nih bersama dengan perusahaan fintech berbasis peer-to-peer lending, di mana kita akan mengadakan webinar dengan tema perkembangan model bisnis fintech lending tahun 2021 pada tanggal 30 Januari 2021. Sebelum kita mulai acara, aku mau ada pantun dulu nih buat teman-teman semua. Makan bubur jangan diaduk, karena terasa begitu nikmat. Jangan loyo, jangan mengantuk, pagi-pagi harus semangat. Oke, pasti teman-teman sini semua sudah penasaran ya, apa itu peer-to-peer lending, apa itu fintech yang menyangkut dengan pendanaan. Di sini kita punya banyak sekali teman-teman yang memiliki kemampuan dan bekerja juga di perusahaan peer-to-peer lending itu sendiri. Dan mereka juga merupakan praktisi-praktisi hebat yang bisa menjelaskan apa saja itu peer-to-peer lending dengan fintech pendanaan itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai acara kita hari ini dan berkenalan dengan semua narasumber kita hari ini, ada baiknya kita mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Ibu Dr. Dwi Rahmina MSI, selaku Ketua Departemen Agribisnis FEM IPB. Terima kasih Mas Daniel. Saya panggil Mas Daniel aja ya biar boleh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya dan adik-adik yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertatap muka secara virtual dalam kesempatan yang sangat baik ini dalam rangka edukasi ya, dalam khususnya di sini berkaitan dengan fintech pembiayaan teknologi finansial seperti itu. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada ini Mas Daniel dari dia kreatif agensi ya yang menginisiasi kegiatan ini yang berkolaborasi dengan mahasiswa kami dari Himpunan Profesi Mahasiswa Agribisnis. Saya kira ini adalah suatu kegiatan yang sangat baik yang memang diperlukan saat ini. Kolaborasi itu menjadi satu hal yang menjadi kebutuhan bersama ya. Kita semua tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dan ini salah satu contoh kolaborasi yang baik saya kira. Kemudian yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang pada hari ini sudah bersedia meluangkan waktu berbagi ilmunya kepada seluruh peserta di sini yang saya kira sebagian besar memang mahasiswa di sini. Ada Ibu Pivi Dwi Jayanti dari Head of Customer Success 4 kali ya Bu, bukan 2 kali ya, kurang kalau 2 kali harus 4 kali. Kemudian Bapak Kadek Darmas Susula ya dari CEO Pundiku, saya kira Pundiku ini kalau nggak salah di Bali ya Pak ya, dari namanya juga Bapak dari Bali pasti kan. Kemudian Bapak Wilen Alexander dari Credinex ya, dari Credinex, kemudian Bapak Arif Lukman dari Teman Prima. Jadi saya kira 4 narasumber ini saya yakin memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat luar biasa yang pada hari ini siap berbagi kepada kita semua ya. Saya kira temanya sangat tepat dan sangat menarik ya di sini bahwa di era saat ini inovasi digital dalam industri keuangan itu sangat dibutuhkan. Dalam kegiatan perekonomian tentu saja diperlukan adanya dana ya, pembiayaan yang saat ini sudah banyak alternatifnya ya. Salah satunya yaitu adanya peran fintech ini gitu ya. Kalau dulu hanya lembaga-lembaga pembiayaan sifatnya konvensional ya, perbankan dan lain sebagainya, tetapi sekarang dengan kehadiran fintech ini saya kira menjadi satu terobosan, satu cara bagaimana bisa memperkuat pendanaan atau pembiayaan di masyarakat, baik itu yang bersifat untuk kebutuhan konsumsi maupun yang produksi ya. Tentu saja pada akhirnya dengan adanya peran-peran lembaga pembiayaan termasuk fintech ini pasti akan secara langsung bisa mendorong pada pertumbuhan ekonomi. Saya tidak akan menyampaikan terlalu panjang di situ.
Tapi juga saya kira ini juga kalau kita lihat dari data OJK ya, kalau kita pelajari tentang indeks literasi keuangan ya, literasi keuangan yang alhamdulillah pada tahun 2020 ini sudah semakin baik ya, walaupun masih sekitar 40%, tapi saya kira itu suatu pertumbuhan yang sangat baik. 2013 masih 21%-an, kemudian 2016 sudah 9%, dan 2020 ini berdasarkan hasil pengukuran dari OJK itu sudah mencapai sekitar 40%. Dan saya kira di dalamnya pasti ada peran fintech di situ. Ya, jadi untuk mendorong peningkatan literasi, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia, dan ini tentu saja ke depan masih terus diperlukan. Nah, di dalam kondisi seperti ini, pemanfaatan inovasi-inovasi digital melalui fintech ini menjadi salah satu cara yang tepat ya, dengan baik itu dengan adanya perkembangan teknologi, apalagi dengan kondisi saat ini ditambah pada adanya pandemi COVID ini juga menjadi semakin tepat saya kira pemanfaatan fintech ini untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di dalam keuangannya di situ. Nah, mungkin juga dikaitkan dengan kebijakan IPB sendiri, mungkin ini Bapak-bapak narasumber dan Ibu narasumber, kami sampaikan di sini bahwa mengikuti perkembangan dan juga kebijakan secara nasional, IPB sendiri sudah menetapkan kebijakan pendidikan 4.0 yang salah satunya di situ pesan yang penting adalah bahwa untuk bisa menghasilkan lulusan yang agile, yang kreatif, ya, yang memiliki growth mindset, itu diperlukan adanya satu flexibility di dalam proses pembelajaran. Nah, yang dimaksud flexibility di sini adalah mahasiswa itu tidak hanya belajar dari dosen di dalam kuliahan, tatap muka atau tatap viral kalau sekarang ya masih daring, tetapi juga mahasiswa diarahkan untuk bisa belajar dari sumber apapun. Jadi setiap tempat, setiap media itu bisa menjadi sekolah, dan setiap orang bisa menjadi guru di dalam proses pembelajarannya. Nah, jadi saya kira kegiatan webinar pada hari ini sangat mendukung juga upaya-upaya kami di dalam tadi mencapai suatu proses pembelajaran, memberikan bekal kepada mahasiswa untuk bisa belajar lebih banyak dari berbagai channel, dari berbagai sumber, tidak hanya di dalam pembelajaran mata kuliah begitu ya. Begitupun di mata kuliah sebetulnya itu juga kami tidak hanya menyarankan mahasiswa belajar dari apa yang diberikan di dalam kelas, di dalam praktikum gitu kan, tetapi juga diminta untuk menelusuri banyak sumber pembelajaran lainnya, termasuk salah satunya dari media-media dan lain sebagainya. Jadi saya kira kegiatan yang dikolaborasikan pada hari ini dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat profesional dan saya kira sangat tepat di bidangnya, itu menjadi salah satu sarana atau upaya untuk mencapai ke arah sana. Jadi termasuk di agribisnis sendiri sebetulnya ada mata kuliah yang khusus memang membahas ini, tetapi namanya mata kuliahnya pembiayaan agribisnis. Nah, di pembiayaan agribisnis ini kami coba memberikan materi berkaitan dengan berbagai macam alternatif pembiayaan. Salah satunya adalah fintech. Jadi ada satu chapter di dalam mata kuliah pembiayaan agribisnis ini tentang fintech. Tapi tentu saja pertemuan satu chapter itu pasti tidak akan cukup untuk memberikan bekal kepada para mahasiswa untuk bisa mengenal lebih jauh tentang fintech ini, begitu ya, karena saya lihat perkembangan fintech ini menjadi sangat berkembang sekali ya, model-model bisnisnya juga berkembang, ya pilihan-pilihannya juga sangat luar biasa perkembangannya. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kami sangat senang dan sangat berterima kasih untuk kepada Bapak Ibu narasumber yang bersedia untuk sharing kepada mahasiswa, dan saya kira kepada seluruh mahasiswa yang atau peserta yang hadir pada hari ini, kita mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan
karena pengembangan fintech ini harus dilihat, atau edukasi fintech ini memang harus dilihat dari dua sisi ya, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. Artinya kita misal menjadi sebagai calon konsumen, tetapi bisa juga nanti siapa tahu bisa menjadi salah satu pemilik bisnisnya juga begitu ya, atau yang bisa mendirikan kegiatan-kegiatan yang sama. Jadi edukasi seperti ini saya kira sangat dibutuhkan. Sekali lagi saya atas nama Departemen Agribisnis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan juga kepada dia ya, nyebutnya dia ya, Mas Daniel, dia Creative Agency yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Semoga kegiatan hari ini sampai siang nanti berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya kira itu sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara dan narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi Rahmina untuk kata sambutan yang sudah diberikan bagi kami semua di sini. Oke, sebelum kita mulai acara, ada baiknya kita melakukan foto bersama terlebih dahulu yuk. Jadi semua teman-teman, saya undang untuk bisa membuka kameranya. Boleh teman-teman buka kameranya, dinyalakan kameranya dulu. Untuk yang pakai hijab, boleh dibenerin dulu hijabnya mungkin, biar lebih cantik. Yang perempuan-perempuan bisa dirapin rambutnya dulu. Yang cowok-cowok, yang bangun tidur, coba rambutnya dirapin dulu. Oke. Ini saya lihat sudah mulai membuka kamera semuanya. Boleh, masih ditunggu ya teman-teman semua untuk membuka kameranya agar kita bisa foto bersama. Kita akan lakukan foto bersama sebanyak 3 kali ya teman-teman. Ya, boleh teman-teman yang lainnya masih ditunggu ya untuk dibuka kameranya. Bisa pakai virtual background kalau takut ketahuan lagi di mana. Bercanda. Oke. Masih ditunggu ya teman-teman semua. Sebentar aja kita foto bersama sebanyak 3 kali ya. Nanti kita akan foto bersama sebanyak 3 kali. Yang belum mandi gak ketahuan kok, semuanya mukanya seger-seger di sini. Oke, masih ditunggu ya teman-teman semua untuk membuka kameranya. Yuk. Yuk teman-teman semuanya. Oke, coba latihan senyum dulu. Senyum 3 jari mungkin. Oke, teman-teman yang lain. Boleh? Iya, ditunggu ya. Oke, kita akan lakukan foto bersama ya. Dalam hitungan ketiga, kita akan lakukan foto bersama. 3, 2, 1, senyum. Sekali lagi. 3, 2, 1, senyum. Oke, yang kedua. 3, 2, 1, senyum. Oke, terima kasih. Yang terakhir kita akan foto hanya dengan narasumber saja bersama dengan Ibu Dwi Rahmina. Boleh persiapkan wajahnya juga semua narasumber kita. Oke, dalam hitungan ketiga ya, kita akan lakukan foto sebanyak 2 kali. 3, 2, 1, senyum. Sekali lagi. 3, 2, 1, senyum. Oke. Oh ya teman-teman, sekali lagi, mohon dibuka lagi kameranya. Mohon maaf, aku lupa. Kita akan rekam video ya. Rekam video. Nanti teman-teman semua bisa, tangannya seperti aku nih, huruf L. Tandanya adalah literasi keuangan. Jadi kalau nanti saya akan bilang literasi keuangan, teman-teman semua gerak-gerakin ya, kayak gini. Gerak-gerakin ke aku. Oke. Siap-siap ya semua teman-teman. Saya akan bilang literasi keuangan, tangannya huruf L, lalu digerak-gerakan. Literasi keuangan. Oke, digerak-gerakin. Oke, baik. Terima kasih semuanya teman-teman. Kita akan memulai acara kita hari ini ya. Oke, untuk memulai acara kita hari ini, ada baiknya kita perkenalan dulu yuk dengan semua narasumber kita yang hebat-hebat pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan minta kepada Mbak Vivi Wijayanti selaku Head of Customer Success dari 4Kali. Boleh perkenalkan dirinya, Mbak Vivi? Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Vivi dari 4Kali. Job desk saya
saya adalah Head Customer Success di 4 kali, sudah dari tahun 2019. Thank you. Terima kasih Mbak Vivi. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Mas Kadek Dharma Susila selaku CEO dari Pundiku. Mas Kadek, mohon maaf, masih di mute. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Kadek Dharma Susila dari Pundiku. Saya CEO Pundiku. Terima kasih Pak Kadek. Terima kasih. Pagi Pak, salam kenal. Salam kenal Ibu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan Mas Willem Alexander selaku Direktur Operasional dari Credinex. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa hadir di hari ini. Salam kenal juga untuk rekan-rekan semua, teman-teman semua, ada di semua. Perkenalkan, nama saya Willem. Saya ada Direktur Operasional dari Credinex. Terima kasih. Terima kasih Pak Willem. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya kita akan berkenalan dengan Mas Arif Lukman Hakim selaku PR Manager dan Operational Manager dari Teman Prima. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Hakim dari Teman Prima. Saya sebagai Operational dan PR Manager. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Ya. Terima kasih Mas Arif. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi presentasi dari produk-produk dari teman-teman yang ada hadir di sini. Pasti teman-teman semua pasti penasaran kan, kira-kira seperti apa sih produk-produk fintech yang dinaungi oleh teman-teman narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan pada teman-teman, apabila teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa drop pertanyaan ke chat ya. Nanti bisa ditaruh semua pertanyaan di situ, nanti pada saat sesi Q&A akan kita jawab satu persatu semuanya selama waktunya masih mencukupi. Lalu juga teman-teman jangan lupa, untuk semua teman-teman yang bertanya nanti akan masuk ke dalam pengundian. Jadi kita punya grand prize berupa speaker JBL terbaru untuk teman-teman semua. Jadi jangan lupa berikan pertanyaan sebanyak-banyaknya ya. Apalagi lagi ada narasumber nih hari ini di sini semua yang bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, baik. Kita akan lanjut ke sesi presentasi produk. Yang pertama, kita akan mendengarkan presentasi produk. Kita akan mendengarkan penjelasan produk mengenai Pundiku. Terima kasih Mas Daniel. Diperkenalkan kembali saya Kadek dari Pundiku. Silakan next slide. Oke, mungkin sama dengan P2P yang lain, UMKM, kemudian pada UMKM. Fokus kami memang di pengusaha, bahkan sekarang kami lagi menggarap yang namanya next slide.
apa, kemudian kenyamanan dalam hal apa. Jadi yang pertama kalau kenyamanan mudah diakses, kami sudah hadir di app juga. Kalau 24 jam itu sudah harus ada putusan. Kemudian Halo, persyaratan mudah. Mas Kadek. Seperti suaranya putus-putus, Mas Kadek. Adanya apa saja, tidak terlalu banyak, KTP. Halo, Mas Kadek, seperti suaranya terputus-putus. Mungkin koneksi ya, ini Mas Kadek. Oke, udah. Sudah jelas sekarang? Ya, halo. Sudah jelas Mas Daniel? Masih sedikit terputus-putus, Mas. Iya, Mas Kadek suaranya masih terputus-putus. Sedikit apa namanya? Delay. Oke, udah jelas Mas Daniel? Belum. Mungkin bisa dimatikan videonya dulu, nggak apa-apa. Koneksi. Udah jelas? Ya, suaranya jelas. Sudah jelas Mas Daniel? Jelas, Mas Kadek. Oke, tadi ya kita ganti koneksi. Ya, tidak Oke, apa-apa. saya lanjut untuk Pundiku sendiri. Oke ya. Oke. Moto kita lah memberikan kenyamanan dan keamanan. Oke, Mas Daniel? Oke. Yang pertama mudah diakses. Kalau mudah diakses, kita gampang sekali diakses, ada di apps, ada juga di web. Jadi teman-teman kalau mau akses Pundiku, apps-nya pundiku.net, webnya juga pundiku.net. Kemudian kecepatan proses, kami tawarkan kecepatan proses untuk kredit produktif 2 kali 24 jam. Karena ada beberapa proses yang harus kami lakukan, verifikasi, kemudian untuk persyaratannya tidak terlalu banyak. Cukup KTP, KK, dan juga kalau ada usaha, itu cukup melampirkan surat keterangan usaha. Jadi keamanan data pribadi. Melibatkan proses ISO, jadi untuk keamanan data pribadi itu sudah terjamin ya, karena kami sudah melakukan semua prosesnya, data-data pribadi ataupun data yang diserahkan ke kami jamin kerahasiaannya. Oke, next. Nah, ke sektor mana saja Pundiku saat ini bergerak. Jadi kami hanya melayani sektor UMKM atau produktif loan. Yang pertama mungkin pedagang pasar, seluruh pedagang pasar yang pasar tradisional itu kita sudah masuk. Kemudian pedagang-pedagang kaki lima, entah itu dagang bakso, dagang emperan, dagang kue-kue di pinggir jalan, itu juga bisa mengakses ke Pundiku. Kemudian kami juga ada merchant online itu berupa bridging loan. Kemudian startup. Nah, ini cocok untuk teman-teman mahasiswa nih. Jadi biasanya kan mahasiswa itu ide-idenya banyak untuk buka usaha ya. Cuma mereka terkadang terkendala di permodalan. Jadi kami juga punya produk untuk ke startup. Jadi teman-teman mahasiswa yang punya usaha, ingin membuka usaha, kami bisa menjadi salah satu solusi. Dan yang berikutnya adalah kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan franchising.
kami mensupport dari sisi permodalannya, entah dari pembelian franchising-nya ataupun dari modal kerja berikutnya. Oke, next. Nah, ini syarat-syarat yang saya sampaikan tadi tidak banyak, ada KTP, KK, kemudian rekening pribadi. Nah, ini rekening pribadi mutlak. Karena memang nantinya dana pembiayaan itu kita transfer ke rekening yang bersangkutan. Tidak boleh kami transfer ke rekening orang lain atau dikuasakan, itu tidak boleh. Usia 21 sampai 60 tahun. Jadi umur sekian kami anggap, kenapa umur 21 ya, memang sesuai ketentuan 21 tahun dianggap dewasa, dan mahasiswa juga saya kira umur 21 ini masih umurnya mahasiswa. Cocok. Oke, next. Saya kira itu aja perkenalan singkat kami produk dari Pundiku. Mungkin nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Tadi kan kita sudah dengar untuk perilaku kehidupan finansial masyarakat. Lalu kira-kira dengan kehidupan finansial masyarakat yang seperti itu, apakah masyarakat sendiri lebih suka menabung atau menghabiskan dananya di era pandemi ini? Boleh Mas Kadek? Kira-kira menurut Mas Kadek gimana, Mas? Kehidupan finansial, apakah masyarakat sendiri lebih suka menabung? Masyarakat dalam memperlakukan uang dalam masa pandemi. Jadi sekarang dari masa pandemi ini semua rata-rata orang yang punya uang itu save money, Mas. Mereka berpikir untuk menggunakan uangnya untuk berbelanja. Apa mementingkan saya save money dulu. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi bulan depan, 2 bulan ini, atau 6 bulan lagi terhadap diri saya. Jadi dia harus simpan uangnya dulu untuk antisipasi kondisi terjelek. Next. Jadi kalau dalam bahasa sekarang mereka menghambur-hamburkan uang atau menghabiskan dananya, itu suatu kesalahan. Jadi yang terjadi sekarang kondisi yang paling jelek yang tidak bisa kita perkirakan. Jadi mereka menyimpan uangnya di bank, dan umumnya mereka menyimpan sekarang di bank umum. Kalau dulu ada koperasi, ada lembaga perkiraan desa yang buat perubahan dari pola mereka untuk memperlakukan uangnya. Jadi kalau saya melihat adalah lebih kepada menyimpan uang untuk kondisi yang tidak bisa mereka prediksi. Kita tidak tahu apa yang terjadi setahun depan, apakah pandemi ini akan berakhir atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Jadi yang paling tepat adalah kita tahan uang kita tidak untuk dihambur-hamburkan. Mungkin itu Mas Daniel. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kadek untuk penjelasannya. Oke. Saya masuk ke yang tadi, saya sudah sampai market aggregator. Kemudian berikutnya itu ada yang namanya manajemen risiko atau investasi ya. Kalau kita lihat di sini, ini orang sering bilang namanya financial planner. Jadi teman-teman yang ingin berinvestasi atau punya rencana keuangan bisa memanfaatkan jasa dari financial planner ini. Di sana bisa kita lihat proyeksi keuntungan atau bagaimana proyeksi usaha yang akan kita jalankan melalui rekan-rekan di financial planner. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat itu ada payment, clearing, dan settlement. Nah mungkin ini sering dipakai nih. Mungkin teman-teman mahasiswa sering dengar yang namanya payment gateway atau e-wallet ya. Itu salah satu bagian dari fintech juga yang menawarkan sistem pembayaran. Jadi entah itu pembayarannya lewat apa namanya ya, sekarang kan banyak yang GoPay ya, OVO, kemudian juga ada apa lagi QRIS, itu juga bagian dari fintech. Jadi itu Mas Daniel empat bagian dari atau empat jenis fintech yang ada di Indonesia saat ini: peer-to-peer lending, market aggregator,
ada manajemen risk, dan juga ada payment system. Mungkin itu Mas Daniel. Yang saya tahu nih ya, terkait industri keuangan tuh harus menerapkan inklusi dan literasi keuangan di seluruh Indonesia. Nah, mungkin untuk Mas Kadek bisa jelaskan sebenarnya inklusi dan literasi keuangan tuh perbedaannya seperti apa nih, Mas? Oke, Mbak Aini, inklusi dan literasi ya. Mungkin karena kita bahas inklusi dan literasi, saya bahas literasinya dulu ya. Yang hari ini kita lakukan ya ini bagian dari literasi. Jadi literasi itu bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan penjelasan kepada masyarakat umum ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah itu bentuk literasi kita. Dan khusus di fintech kan banyak masyarakat kita yang belum mengetahui fintech itu apa, kemudian apakah fintech itu semuanya legal atau semuanya ilegal atau gimana, yang mana yang legal, mana yang ilegal. Itu juga bagian dari literasi kita. Jadi bagaimana kita menjelaskan, mengedukasi masyarakat tentang fintech itu yang disebut literasi. Yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari literasi. Literasi ini tujuannya kemana gitu kan? Jadi tujuannya adalah untuk menambah inklusi. Jadi memang kita punya target Pak, kalau di jasa keuangan itu punya target bagaimana jumlah pengguna, pemakai atau nasabah atau debitur, ya istilahnya masing-masing lembaga keuangan ya, itu semakin bertambah. Dengan bertambahnya jumlah pengguna ini tujuan besarnya sebenarnya mengurangi ketergantungan masyarakat kita terhadap praktek-praktek yang merugikan mereka. Yang kita sebut mungkin di masing-masing daerah istilahnya berbeda-beda ya. Ada yang menyebutnya rentenir, ada yang menyebutnya apa namanya nih? Kalau di daerah saya sih sebutnya itu apa namanya rentenir. Ada yang apa lintah darat gitu ya. Atau lah istilahnya. Mungkin di Jakarta juga istilahnya berbeda. Jadi itu sebenarnya tujuannya mengurangi ketergantungan masyarakat kita akan praktek-praktek pinjam meminjam yang tidak baik. Kalau di fintech jelas itu sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya, dan kita nggak mungkin keluar dari rule itu. Itu semua diatur oleh OJK. Di perbankan pun sama, semua ada rule-nya. Jadi kami yang sudah terregister atau terdaftar di OJK itu tidak mungkin melakukan praktek-praktek yang menyalahi ketentuan atau di luar ketentuan OJK. Nah ini sebenarnya yang kita lakukan terkait inklusi keuangan itu Mbak Aini. Mungkin itu penjelasan Mbak Aini. Baik, terima kasih Mas Kadek. Berarti nih dengan kita literasi seperti ini, semoga kita terhindar nih dari praktik-praktik yang kurang sehat ya Mas. Betul Mbak Aini. Nah selanjutnya nih, ada nggak sih Mbak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri fintech ini? Bisa dijawab oleh Mas Kadek. Gimana Mbak? Tantangan ya? Iya, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri fintech ini sendiri. Oke, kalau tantangan pasti ada Mbak Aini ya. Jadi bisnis apapun, usaha apapun pasti ada tantangannya. Kalau di fintech, ya kami sendiri merasakan tantangan itu. Yang pertama mungkin kita lihat dari internal kita ya, internal fintech sendiri. Tantangan kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat itu tentang fintech sendiri. Jadi yang dulunya mereka sudah terbiasa dengan pinjam meminjam itu dengan cara tradisional, dengan tatap muka atau bank ya. Jadi mereka sekarang harus merubah mindset mereka itu dengan menggunakan teknologi atau digital. Nah ini tantangan kami nih. Market itu sangat terbuka. Tapi bagaimana kami bisa masuk ke market itu dengan sistem digital ini? Nah, tantangan terbesarnya adalah kalau saya lihat mahasiswa umumnya semua sudah milenial, Pak ya. Penggunaan teknologi itu sudah familiar sekali. Nah, bagaimana halnya dengan pelaku-pelaku usaha yang umurnya sudah di atas 50 tapi sangat potensial. Nah, tidak semua itu melek teknologi. Nah, ini tantangan kami. Bagaimana caranya kami mengedukasi mereka dari yang tidak mengenal fintech menjadi mengenal, dari yang sebelumnya tidak terlalu familiar dengan teknologi, itu bisa menggunakan teknologi
sebagai bagian support dari bisnis mereka. Itu yang pertama, dari internal kami di fintech. Kemudian tantangan kedua dari eksternal, Mbak. Eksternal ini sebenarnya dari saudara kita juga, gitu. Tapi saudara yang saya bilang, saudara mereka tidak terdaftar. Jadi yang disebut Mas Arief tadi adalah fintech-fintech ilegal. Nah ini tantangan kami. Kalau yang terdaftar atau yang sudah berizin itu jelas. Itu sebagai partner kami sama pelaku bisnis peer-to-peer lending. Nah, tapi mereka yang tidak terdaftar, tidak berizin, ini justru kadang merusak nama fintech yang sudah terdaftar atau berizin. Karena prakteknya sangat berbeda. Kalau kami di fintech legal, jelas. Contoh satu, dari akses. Kami di fintech legal hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, dan location, kamilan. Nah, sedangkan mereka itu bisa mengakses kontak. Nah, mungkin kita sering dengar ya, kalau ada yang pinjam di fintech, kemudian tidak bisa bayar, itu besoknya keluar SMS atau WA blast, itu ke semua kontak yang ada di handphone dia. Bahkan semua orang tuh tahu pinjamannya sekian, bahwa dia berhutang mulai tanggal sekian di fintech mana, itu keluar semua. Nah ini yang praktek yang sangat disayangkan dari fintech-fintech ilegal. Kemudian dari sistem penagihan. Kalau kami di fintech legal, jelas penagihannya itu sudah ada prosedurnya, ada SOP-nya. Dan bahkan kita juga bekerja sama dengan perusahaan penagihan yang sudah tersertifikasi itu di OJK, tidak sembarangan. Mereka harus melakukan praktek-praktek yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan OJK, tidak sembarangan. Nah, berbeda dengan fintech ilegal. Mungkin mereka menggunakan jasa, maaf ini preman atau tukang tagih atau eksternal istilah mereka. Itu prakteknya sangat kasar dengan penarikan barang-barang di rumah, dengan sistem kekerasan. Dan itu yang kadang merusak image fintech. Fintech ini kan banyak ya. Fintech ini banyak sekali. Image ini rusak karena mereka. Padahal kami dari fintech-fintech yang sudah terdaftar atau berizin, itu tidak pernah melakukan itu. Nah itu tantangan kita di asosiasi fintech juga, ini sebagai tantangan bahwa kita harus menjelaskan bahwa fintech yang prakteknya seperti itu tidak dibenarkan. Mungkin itu Mbak Aini penjelasan dari saya terkait dengan tantangan yang kami hadapi di dunia fintech. Terima kasih Mbak Aini. Terima kasih Mas Kadit. Berarti tantangan itu bagaimana kita memperkenalkan teknologi dan juga mengedukasi bahwa fintech itu ada yang legal dan ada yang ilegal. Bagaimana kita bisa dengan cerdas memilih seperti itu ya Mas. Ya betul Mbak Aini. Nah, bagaimana nih kita kan udah, kalau mungkin yang ikut literasi ini udah tahu ya, mungkin yang legal dan ilegal itu seperti apa. Nah, bagaimana nih Mas Dika, tiba-tiba kita ternyata terjerat gitu dalam fintech yang ilegal. Bagaimana cara menangani dan pengaduannya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Kadek. Silakan Mas. Oke Mbak Aini, jadi kalau kita terjerat fintech ilegal gitu ya? Iya benar Mas. Nah ini harus diperjelas dulu Mbak Aini, terjerat itu dalam arti apa? Jadi yang pertama saya harus jelaskan gini. Yang namanya berhutang atau pinjam uang, baik itu di fintech ilegal atau legal, ya tetap hutang itu harus dibayar. Entah itu di ilegal atau legal. Sekarang kalau sudah terlanjur masuk di fintech ilegal, ya tolong kalau tidak ingin terjadi sesuatu, karena hampir sebagian besar fintech yang ilegal ini prakteknya dalam menyelesaikan kredit bermasalah itu menggunakan cara-cara yang tidak diperkenankan, misalnya dengan kekerasan, dengan intimidasi, dengan ancaman, nah seperti itu. Hindari, kalau bisa segera dilunasin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah terlanjur terjerat, ya kalau memang tidak punya uang saat itu, mungkin alihkan kreditnya. Kalau memang merasa bisa bayar segera. Tapi kalau tidak bisa bayar, sudah mulai menunggak, itu ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, Mbak. Di fintech ini, khusus di peer-to-peer lending, ada asosiasinya, ada AFPI.
mungkin bisa melaporkan ke AFPI terlebih dulu bahwa ada fintech ilegal yang seperti ini. Nanti AFPI tidak akan menyelesaikan, tapi minimal ada informasi seperti itu dulu. Nah, kami juga akan meneruskan ini ke OJK. Ada seperti ini. OJK juga tidak akan menyelesaikan, mereka akan dan yang akan menyelesaikan nantinya adalah Satgas, Mbak. Itu di pemerintah sudah punya Satgas yang bertugas khusus untuk bahasa simpelnya itu membredel, Mbak. Fintech ilegal ini mungkin sudah ada ratusan fintech ilegal yang prakteknya cukup merugikan, mungkin meresahkan masyarakat, itu sudah dibredel oleh Satgas. Nah, kalau prakteknya sampai larinya ke intimidasi, sampai ke fisik, itu mungkin laporannya ke kepolisian. Jadi kita di asosiasi hanya bisa menampung, bisa menyampaikan, minimal ada bayangan bahwa di daerah ini ada fintech yang prakteknya ilegal. Nah, seperti itu Mbak Aini. Jadi ada step-stepnya, kalau udah sampai ke fisik, mungkin laporan polisi silahkan. Kalau untuk melaporkan prakteknya, nanti kami bisa bantu untuk diteruskan kepada Satgas yang memang khusus untuk mengawasin fintech ilegal ini. Mungkin itu Mbak Aini. Wah, berarti fintech itu bisa menjadi tempat mengadu dari orang-orang yang mungkin terjerat dari fintech ilegal ya, Pak? Ya, bisa. Jadi pengaduan itu bukan hanya untuk ilegal. Fintech yang legal pun, kalau ada fintech legal yang prakteknya itu ilegal, itu bisa diadukan. Adukan ke asosiasi atau ke OJK, itu bisa. Itu ada sanksinya cukup keras. Nah, kalau di sini kalau saya lihat OJK tidak main-main terhadap fintech yang sudah terdaftar atau berizin, yang melakukan praktek di luar ketentuan yang sudah ditentukan. Itu sanksinya cukup keras. Silakan dilaporkan saja. Entah itu yang ilegal atau yang legal, mungkin kami di asosiasi ya tidak akan menyelesaikan, tapi itu akan menjadi laporan yang akan kami teruskan, seperti itu Mbak Aini. Berarti regulasinya itu sangat panjang ya, Mbak. Kita pastikan nih teman-teman supaya kita benar-benar memilih fintech yang legal. Betul.